Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam. Masih di tema 4. Kalau dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan ya. Namun sebelumnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mempelajari materi ini, silahkan kalian simak, kalian amati video ini sampai akhir ya. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah pada hewan ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka ya. Ini pada avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan sistem peredaran darah tertutup ini pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kita lanjutkan. Sistem peredaran darah terbuka. Nah, dalam sistem peredaran darah terbuka ini darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh ya. Kalau pada manusia melalui pembuluh darah ya. Nah, ini tidak selalu diedarkan melalui pembuluh. Darah keluar dari pembuluh langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akan kembali ke pembuluh. Nah, jadi beredar langsung ke rongga-rongga tubuh. Nah, contohnya apa? Contohnya pada udang, siput, dan serangga. Nih, ya. Jadi contohnya pada udang, siput, dan serangga. Ini sistem peredaran darah terbuka. Nah, dalam udang, darah dari jantung menuju bagian bawah tubuh, ya. Ini pada kaki. Proses ini melalui pembuluh darah. Dari kaki menuju insang kiri dan kanan. Nah, proses ini tanpa melalui pembuluh darah. Nah, di insang darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Jadi, dari insang darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Pada moluska atau siput ya, jantung siput terletak di dalam rongga perikardium serta terdiri atas atrium atau serambi dan ventricle atau bilik ya. Nah, alirannya seperti ini. Darah dari jantung ya. Darah dari jantung menuju jaringan tubuh melalui sinus dan menuju ke jantung. Jadi dari jantung ke jaringan tubuh dan menuju jantung lagi. Ini pada siput. Pada serangga, serangga memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darahnya. Jadi sistem sirkulasinya tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin ya, atau sel darah merah, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trachea. Nah, ini pada serangga. Nih, jantung pada serangga ini peredaran darah terbuka, dan pada cacing ini peredaran darah tertutup. Nah, ini tadi pada jantung serangga ya, peredaran darah terbuka. Yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup ya. Darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Nah, bedanya dengan peredaran darah tertutup tidak selalu melalui pembuluh darah, tapi kalau peredaran darah tertutup ini melalui pembuluh darah ya. Contohnya apa? Cacing tanah, ikan, dan burung ya. Contohnya dalam cacing tanah, ikan, dan burung.
Cacing tanah. Darah cacing tanah mengandung hemoglobin yang terlarut dalam plasma darah dan berfungsi mengangkut oksigen atau O2. Ada 3 pembuluh darah pada cacing tanah, yaitu pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah samping dengan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung, ya. Berfungsi sebagai jantung. Ini pada cacing tanah. Pada ikan memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu serambi atau atrium yang berdinding tipis dan ventrikel atau bilik yang berdinding tebal. Di antara serambi dan bilik terdapat katup. Dalam 1 kali peredaran, darah hanya 1 kali beredar melalui jantung, sehingga ikan disebut memiliki sistem peredaran darah tunggal. Apa tadi anak-anak? Sistem peredaran darah tunggal. Karena dalam 1 kali peredaran, darah hanya 1 kali beredar melalui jantung, ya. Ini disebut sistem peredaran darah tunggal. Nah, ini gambar sirkulasi darah pada ikan, ya. Ada arteri, vena, yang mengandung vena mengandung darah apa? Darah yang miskin oksigen, dan arteri mengandung darah yang mengandung penuh oksigen. Nah, jantungnya di sini, dan kapiler insang. Nah, bodi kapiler, pembuluh kapiler pada tubuh, ya. Baiklah. Pada burung, ya, jantung burung terdiri 4 ruang, ya, 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi percampuran darah, ya. Alat peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Nah, ini ada jantung, ada pembuluh darah. Sistem peredaran darah tertutup dan rangkap, ya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2. Ada 2, yaitu apa? Nadi dan pembuluh vena. Ya, ini karena sudah memiliki pembuluh darah, maka pembuluh darah tertutup, ya. Jadi darah dialirkan melalui pembuluh darah. Nah, ini serambi dan bilik, ya. Ini ada kapiler paru-paru, kemudian arteri. Ini ke seluruh tubuh, ke paru-paru, kembali ke jantung. Sistem peredaran darah pada burung. Jadi di antara bilik atau serambi sudah ada sekatnya, ya. Ya, agar darah tidak tercampur antara yang bersih dan darah. Hari ini silahkan kalian kerjakan buku mozaik 5D halaman 49 sampai 50 bagian A sampai C, dikerjakan pada buku tugas kalian sampul warna coklat. Demikian pembelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.